Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Akuntansi. Baik, kami dari kelompok 10 akan memaparkan terkait PSAK 3, yaitu Laporan Keuangan Interim. Baik, di sini terdapat anggota tim kelompok kami izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Arik Rahman, lalu Faisal Gifari, lalu saya sendiri Nur Indah Kusmanigrom, dan yang terakhir ada EM Kulaima. Nah, baik di sini teman-teman terdapat pendahuluan. Jadi terdapat tujuan dari PSAK 3 ini yang mana untuk menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap ataupun ringkas untuk periode interimnya. Lalu juga terdapat poin kedua yaitu ruang lingkup, yang mana itu terdiri dari pemerintah, kemudian regulator, pasar modal, dan bursa efek. Itu seringkali mensyaratkan entitas yang efek utang ataupun efek ekuitasnya diperdagangkan di bursa efek untuk menerbitkan laporan keuangan interim. Lalu yang poin ketiga ini terdapat definisi dari laporan keuangan interim ini yang mana merupakan laporan keuangan yang berisi laporan keuangan lengkap seperti yang dideskripsikan di PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan atau laporan keuangan ringkas seperti yang dideskripsikan di pernyataan ini untuk suatu periode interimnya. Oke, baik untuk next selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan interim. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bahwasannya laporan keuangan interim ini menggambarkan kinerja keuangan sebuah perusahaan selama periode waktu yang lebih pendek dari periode pelaporan tahunan. PSAK 3 mengatur praktik akuntansi untuk laporan keuangan interim di Indonesia. Berikut adalah komponen laporan keuangan interim. Yang pertama, laporan posisi keuangan ringkas. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, baik digabung maupun dipisah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas. Yang keempat, laporan arus kas ringkas. Dan yang kelima adalah catatan penjelasan tertentu. Komponen-komponen ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan interim yang lengkap dan informatif sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian selanjutnya yaitu format dan isi laporan keuangan interim. Ada beberapa format. Yang pertama yaitu jika entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap dalam laporan keuangan interimnya, maka format dan isi laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan persyaratan PSAK 1. Yang kedua, jika entitas menerbitkan laporan keuangan ringkas dalam laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan ringkas tersebut mencakup minimum setiap judul dan sejumlah yang termasuk dalam laporan keuangan tahunan dan catatan penjelasan tertentu sebagaimana disyaratkan oleh pernyataan ini. Dan yang terakhir itu dalam laporan keuangan yang menyajikan komponen laba rugi untuk suatu periode interim, entitas menyajikan laba per saham dan dilusian untuk periode tersebut jika entitas termasuk dalam lingkup PSAK 56. Laporan keuangan interim ini biasanya disertai dengan catatan penting dan penjelasan untuk membantu pembaca memahami informasi yang disajikan. Adapun format dan isi laporan keuangan dapat bervariasi tergantung pada persyaratan peraturan dan kebutuhan spesifik perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa dan juga transaksi yang signifikan. Nah, entitas mencakup dalam laporan keuangan interim penjelasan tentang peristiwa dan transaksi yang signifikan. Untuk memahami perubahan posisi laporan keuangan dan kinerja entitas sejak akhir periode pelaporan tahunan terakhir. Nah, berikut adalah contoh transaksi yang perlu diungkapkan jika dia bersifat signifikan. Yang pertama ada penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto dan pembalikan penurunan tersebut. Yang kedua ada pengakuan rugi penurunan nilai aset keuangan, aset tetap, aset tak berwujud, aset lain-lain, dan pembalikan rugi penurunan nilai tersebut. Yang ketiga ada pembalikan provisi biaya restrukturisasi. Yang keempat akuisisi dan pelepasan aset tetap. Yang kelima ada komitmen pembelian aset tetap. Dan yang terakhir ada penyelesaian litigasi.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan. Jika estimasi atas jumlah yang dilaporkan dalam periode interim berubah secara signifikan selama periode interim terakhir dari tahun buku, tetapi laporan keuangan terpisah tidak diterbitkan untuk periode interim berakhir tersebut, maka sifat dan jumlah dari perubahan estimasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tersebut. Nah, selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Nah, dalam pengakuan dan pengukuran ini ada beberapa hal. Yang pertama ada pendapatan yang diterima secara musiman, siklis, atau tidak teratur. Pendapatan yang diterima secara musiman, siklis, atau tidak teratur dalam suatu tahun buku tidak diantisipasi atau ditangguhkan pada tanggal interim. Jika antisipasi atau penangguhan tidak akan sesuai pada akhir tahun buku. Yang kedua, ada biaya yang terjadi secara tidak beraturan selama satu tahun buku. Biaya yang tidak yang terjadi secara tidak beraturan selama tahun buku diantisipasi atau ditangguhkan untuk tujuan pelaporan interim jika dan hanya jika hal tersebut juga tepat untuk mengantisipasi atau menangguhkan jenis biaya tersebut pada akhir tahun buku. Yang terakhir ada penggunaan estimasi, penetapan prosedur pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan interim untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan adalah andal, serta pengungkapan yang sesuai untuk seluruh informasi keuangan material yang relevan untuk memahami posisi atau kinerja keuangan entitas. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai penyajian kembali periode interim yang telah dilaporkan. Pada bagian ini terbagi menjadi dua poin utama, yaitu pada poin pertama, menyajikan kembali laporan keuangan interim periode-periode sebelumnya dalam tahun buku berjalan, dan periode interim komparatif dalam setiap tahun buku sebelumnya yang akan disajikan kembali dalam laporan keuangan tahunan. Ini sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan ke-25 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya, jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal tahun buku dari penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode sebelumnya, maka melakukan penyesuaian laporan keuangan periode interim sebelumnya dalam tahun buku berjalan dan periode interim komparatifnya dalam tahun buku sebelumnya untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Demikian yang dapat saya sampaikan sekaligus penutup presentasi dari kelompok 10 mengenai PSAK 3 tentang laporan keuangan interim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.